Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Saifullah. Eh, saya adalah Inspection Manager di Tufnot Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba share saja langsung dokumennya. Ya, kita langsung masuk ke materi saja ya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Mana sih? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi sekali lagi. Hari ini kita akan melakukan training, yaitu racking inspection, pada hari ini tanggal 27 Juli tahun 2020. Sebelumnya, ini adalah profil singkat dari saya, sebagai informasi saja, bahwa sebetulnya saya mengawali karir di pengeboran ya, di drilling ya, itu tahun 95. Kemudian tahun 2000 saya masuk ke dunia NDT, non-destructive testing, dan saya juga memiliki 4 metode untuk NDT, yaitu dari radiografi, saya juga memiliki ultrasonic testing inspection, saya juga memiliki magnetic, dan yang terakhir saya juga mempunyai sertifikat dari penetration testing. Kemudian tahun 2006 saya memiliki sertifikat welding inspector. Lagi-lagi ini saya mempunyai 3 sertifikat untuk kualifikasi ini dari BKI, Biro Klasifikasi Indonesia, dan saya juga mendapatkan welding inspector dari Universitas Indonesia, dan saya juga mendapatkan welding inspector dari SISWIP, itu lembaga dari UK ya, dari Inggris. 2007 saya juga mempunyai sertifikat mechanical dan electrical inspector, dan 2010 saya senior QC inspector, dan 2017 sampai hari ini saya menjadi inspection service manager di Tufnot Indonesia. Nah, kemudian berkaitan dengan racking inspection, ini pada mulanya kami kembangkan pada tahun 2017. Ya, ini memang kita develop murni ini dari Tufnot Indonesia. Waktu itu adalah untuk menjawab sebuah pertanyaan dari beberapa teman di warehouse management system di beberapa perusahaan farmasi. Mereka menginginkan sebuah sistem untuk memeriksa kondisi rak mereka. Dan setelah kami berkoordinasi dengan Tufnot Jerman, ternyata kita mempunyai standar untuk melakukan inspeksi terhadap rak itu, yaitu menggunakan standar IN 15635. Kenapa standar ini kita gunakan? Karena memang di Indonesia sampai sepanjang pengetahuan saya itu belum ada standar satupun yang untuk melakukan inspeksi terhadap rak. Jadi ada pun itu maksimum di 250 kg. Tapi untuk rak yang di atas 250 kg, khususnya palet racking, ini belum diatur di Republik kita. Kemudian tujuan dari training ini adalah pertama yaitu sebagai rekomendasi pemeriksaan racking steel di seluruh industri yang menggunakan jenis rak sebagai tempat penyimpanan. Gitu ya. Kemudian yang kedua juga untuk mengedukasi dan meningkatkan kualitas rak inspektor sesuai dengan standar yang saya jelaskan tadi di 15635. Kemudian selanjutnya adalah memastikan bahwa pemeriksaan ini dilakukan sesuai dengan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir adalah dengan menerapkan praktek keselamatan ini diharapkan membantu meminimalkan potensi risiko, yaitu cedera pada personel, kerusakan barang, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu kelancaran usaha atau bisnis Bapak Ibu semuanya. Ya, di Indonesia sampai hari ini saya melihat SNI yang dipakai untuk melakukan inspeksi yaitu menggunakan SNI 0908 tahun 2007, di mana kalau kita lihat dari tabel ya, klasifikasi yang diatur itu hanya kelas 1, 2, dan 3.
di mana kelas 1 yaitu rak mampu menahan beban maksimum 250 kg setiap lembar alas. Ya. Kemudian yang kelas 2 yaitu rak mampu menahan beban maksimum 200 kg dalam setiap lembarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari SNI ini, di standar ini hanya mengacu rak kemampuan maksimal di 250 kg. Sementara di atas dari 250 kg itu tidak diatur. Nah, fungsi dari IN 15635 ini adalah untuk melakukan inspeksi terhadap rak di atas 250 kg. Nah, biasanya kita melakukan inspeksinya itu di 1000 kg atau 1 ton per kolomnya. Gitu. Nah, berikut ini adalah terminologi palet racking. Nah, ini palet racking ya. Biasanya palet itu macam-macam bentuknya. Ada yang terbuat dari kayu, kemudian ada juga yang terbuat dari plastik, bahkan belakangan ada yang terbuat juga dari steel ya, dari besi, ya. Karena untuk mengangkat beban yang lebih berat. Gitu. Jadi teknologi palet racking adalah suatu tempat penyimpanan yang dirancang khusus untuk menyimpan bahan menggunakan palet atau skid yang dapat diakses oleh peralatan mekanik, dalam hal ini forklift. Yang electrical, bisa juga yang diesel ya, yang pakai mesin. Kemudian competent person, yaitu seorang yang telah memperoleh pelatihan, kualifikasi, atau pengalaman kerja, atau kombinasi antara pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan aman. Jadi yang terlibat dalam rak inspection itu ya ada raknya, yaitu palet racking itu, yang di atas ketentuan standar SNI yang di 1000 kg. Competent person adalah orang yang melakukan inspeksi. Berikutnya adalah pengenalan racking system. Ya, ini adalah pengetahuan kita tentang racking ya. Inilah nanti racking itu yang akan kita lakukan inspeksi. Ini di atas 1000 kg ya. Ini adalah selective pallet racking. Ini adalah racking yang sangat common digunakan di Indonesia, yaitu menggunakan SPR namanya itu, selective pallet racking. Ini sangat cocok untuk berbagai jenis barang dengan penempatan yang fleksibel. Jadi 100% semua bisa dilihat, semua selektivitasnya bisa terjangkau, kemudian visibilitas yang tinggi, kemudian juga bisa menaruh atau menyimpan berbagai macam produk dalam suatu susunan palet racking. Ya, ini kalau kita lihat itu ada hanya 2 ya berhadapan-hadapan. Ini yang paling sering ada di Indonesia. Kemudian ada lagi namanya double deep racking system. Ya, ini adalah mirip seperti selective pallet. Perbedaannya adalah dalam sistem ini itu dirancang untuk menyimpan 2 baris standar selective pallet dengan bagian belakang yang digabungkan. Jadi kalau memasukkan barang satu itu harus kalau mau memasukkan barang yang belakang itu harus mengeluarkan produk yang di depan dulu. Jadi ini keuntungan menggunakan pallet tracking system ini adalah meningkatkan kepadatan penyimpanan hingga 30%. Kemudian juga cocok untuk metode LIFO, jadi last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu adalah yang pertama kali keluar. Kemudian ini adalah konversi dari sistem selektif dan tidak memerlukan banyak jenis, tidak memerlukan banyak jenis yang sama dari palet. Ini adalah pengembangan dari selektif. Fungsi dari ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 30%. Kemudian cantilever tracking system. Ini biasa digunakan untuk naruh pipa, ban, untuk produk-produk lain yang memiliki dimensi yang pemanjang biasanya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah drive-in tracking system. Ini lebih padat lagi daripada double drift tadi. Cuma yang ini adalah si forkliftnya atau alat untuk mengambil komoditinya dia masuk ke dalam sistem racking. Jadi tidak hanya lewat gang, tapi dia bahkan masuk ke dalam sistem racking. Ini juga lebih padat lagi. Ini biasanya idealnya adalah untuk barang-barang yang lama, penyimpanan lama, misalkan untuk menyimpan kertas atau menyimpan produk-produk yang lama lah seperti itu. Cocok digunakan untuk sistem last in first out juga.
biasanya ini menyimpan skala yang besar. Yang sangat meningkatkan efisiensi dari ruangan warehouse itu sendiri. Kemudian adalah multi-tier racking, adalah sistem solusi terbaik dari penyimpanan manual dan atas. Rancangan sistem ini memungkinkan kita untuk mengakses semua barang secara langsung. Ini berbeda dengan mezzanine ya. Nanti kita akan bicarakan dengan mezzanine karena di Indonesia juga banyak yang menggunakan mezzanine. Kalau multi-tier ini lebih ke racking system, cuma dia kombinasi antara yang cantilever dan selektif juga double deep. Ini betul-betul kompleks multi-tier racking system ini. Nah, ini structural steel platform. Ini juga bisa kita panggil mezzanine. Beberapa platform, beberapa struktur ini yang menggunakan adalah yang terakhir kami inspeksi itu di bukan terakhir kami inspeksi, adalah yang terakhir kami kunjungi. Ya, Sofi di sekitaran Jakarta Utara dia menggunakan sistem ini, SSP, yaitu structural steel platform. Ini adalah lebih kokoh karena dia dibentuknya dengan balok besi berbentuk panjang seperti beam, kemudian RSC beam, hollow part, dan ini dengan sistem multi-tier, tapi ini lebih kokoh lagi dan orangnya bisa naik ke atas. Kalau di multi-tier itu orang tidak boleh naik ke atas, tapi kalau dengan sistem mezzanine itu orang bisa naik ke atas. Kemudian untuk memobilisasi barang dari atas ke bawah biasanya menggunakan lift gitu. Kemudian ini adalah dynamic storage tracking system. Ini juga jadi subjek inspeksi kita. Ya, itulah sekilas mengenai racking ya. Banyak sekali produk-produk yang bisa kita lakukan inspeksi dengan ilmu ini. Itu adalah terminologi dari sebuah rak. Nanti kita yang harus kita pahami sebagai seorang rak inspektor adalah kita harus paham dulu. Kita harus mengerti apa itu frame, apakah itu namanya beam ya. Ini adalah beam, kemudian apa itu bracing, ini adalah beam, kemudian ini adalah bracingnya, kemudian yang ini garis ke bawah adalah upright, ini yang di bawah namanya kita panggil sebagai foot plate. Nah, di masing-masing antara beam sama upright itu ada namanya safety pin, itu adalah untuk mengunci biar beamnya tidak terlepas, ya. Ini adalah support bar. Kita harus paham ini. Kita harus paham terminologi ini. Ini adalah beam ya. Next. Ya, ini kita panggil rak yang model ini adalah rak dengan 2 bay dan dengan 3 kolom. Sudah ya, boleh dipahami ya. Ya, ini adalah komponen daripada racking system. Palet racking upright, ini yang utama yang kita sebut tadi ya. Ada macam-macam ini. Biasanya kalau untuk yang lebih berat lagi, dia ketebalan dari materialnya ini lebih tebal. Kalau yang light, yang mungkin yang di bawah 1000, yang sekitar 500-an, biasanya ini ketebalan dari platnya ini lebih tipis daripada yang heavy duty. Ya. Ini sudah dihitung oleh desainer ya. Si inspektor, kita sebagai inspektor hanya mengetahui saja bahwa ini yang klasifikasi yang heavy seperti apa, klasifikasi yang ringan seperti apa, hanya itu saja. Tapi kita tidak bertujuan untuk melakukan desain analisis terhadap rak itu sendiri. Ini adalah beam, bisa juga dipanggil balok. Ya, ini adalah satu unit frame. Satu frame itu terdiri dari upright dan bracing. Ini bisa kita panggil normal frame with diagonal braces, ya, diagonal saja. Nah, ini gambarnya agak-agak blur ya. Ini adalah frame with braces plotted in Z fashion. Ya, jadi seperti huruf Z ya. Jadi masing-masing bracing itu ada horizontalnya. Ini horizontal, ini diagonal bracing, ini juga horizontal. Jadi kalau sudah jadi kesatuan begini kita panggil sebagai frame ya. Tapi kalau masih satu-satuan ada yang namanya upright, ada yang namanya bracing. Ini adalah palet support bar.
Biasanya pallet support bar ini digunakan untuk menyatukan satu rangkaian rak dengan rangkaian yang lain, saling mengikat ya atau menguatkan ya. Ini adalah pallet rack row spacer. Ini biasanya untuk menyatukan antara rak ke dinding belakang atau rak kepada rak juga bisa digunakan ini. Intinya banyak lah ya komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk sebuah rak ini. Ini juga subjek kita inspeksi nanti ya. Kita inspeksi bentuknya, kita inspeksi ada cacat apa tidak di situ, kita inspeksi juga apakah ada corrosion, apakah ada keretakan, apakah ada deformasi. Ya. Kemudian ini adalah pallet racking protector. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ini berfungsi untuk melindungi kaki atau upright daripada racking system dari benturan forklift atau alat berat yang melalui gang-gang tersebut. Karena memang mayoritas eksiden terjadi itu karena kelalaian daripada operator forklift. Makanya dibutuhkan training terhadap operator itu sendiri. Namun namanya training tetap saja musibah bisa terjadi ya. Kayak ini dipasanglah pallet racking protector untuk melindungi rak itu dari benturan daripada forklift. Ya, seperti yang tadi saya katakan di depan bahwa ketebalan atau thickness dari upright itu adalah mempengaruhi terhadap kapasitas daripada racking system itu sendiri. Jadi kalau heavy duty itu biasanya lebih tebal daripada yang standar. Ya, begitupun footplate-nya. Footplate juga ketika kita mau menginstal heavy duty racking system, kita bisa menggunakan untuk footplate-nya. Untuk standar-standar bisa lebih tipis. Ini adalah safety pin atau untuk locking system dari H-beam yang menempel di upright. Baik, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Atau mungkin kalau mau ada pertanyaan bisa langsung mungkin ya Pak Diego ya. Kalau mau ada pertanyaan biar langsung continue aja gimana? Iya, kalau ada pertanyaan kita seharusnya ada sesi pertanyaan di akhir presentasi. Oh gitu. Jadi bisa dituliskan di Zoom grup chat untuk pertanyaannya dengan format nama _perusahaan _pertanyaan. Nanti di akhir akan kami tanyakan kepada pembicara. Terima kasih. Oke, kita sekarang tadi pengetahuan tracking sudah, kemudian komponen-komponennya sudah, kemudian di Indonesia juga standar yang mengatur tentang tracking system juga sudah, jadi mungkin sudah paham ya tiga materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi pemeriksaan tracking system itu sendiri, ya. Ya, kita sekarang masuk ke standarnya ya, yaitu dengan IN 15635 tahun 2008. Saya belum tahu, saya belum ada update-nya, apakah sudah ada update, karena ini kalau saya lihat usia dari standar ini sudah berapa? 12 tahun ya. Seharusnya sudah ada update-nya seharusnya, cuma nanti coba saya cek lagi. Meski demikian, biasanya kalau ada perubahan standar itu adalah live book, jadi buku yang hidup. Ketika ada temuan baru, dia akan ditambahkan ke dalam standar itu sendiri. Nanti akan saya cek lagi apakah sudah keluar standar yang baru, apa masih kita menggunakan yang 2008 ini. Kalaupun ada perubahan pun paling mungkin sedikit ya, mungkin dari terminologi, dari bahasa, atau dari istilah saja. Ya, untuk melakukan inspeksi sesuai dengan standar IN 15635, yaitu disarankan paling sedikit 12 bulan sekali atau setahun sekali. Dilakukan oleh ya, 3 biasanya. Tapi kalau oleh warehouse management systemnya biasanya dilakukan itu per bulan. Tapi kalau dari lembaga inspeksi pihak ketiga biasanya itu per tahun sekali. Itu sesuai dengan standar 15635 ya. Ya, TÜV Indonesia sendiri itu sudah menyusun yang namanya
Code of Practice for Rack Safety Inspection. Ini adalah panduan yang khusus dibuat oleh TUFNOT Team untuk mengawal jalannya pemeriksaan ranking sistem ini. Di samping standar IN 15635 tentunya. Jadi kalau misalkan dalam undang-undang itu ada namanya undang-undang, kemudian ada lampirannya. Nah, Code of Practice ini adalah diibaratkan penjabaran dari N 635 itu lebih detail. TUFNOT Indonesia telah menetapkan kualifikasi minimum untuk menjadi seorang ranking inspektor adalah, ini sudah hasil konsensus ya, tim TUFNOT, pendidikan minimal S1 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Itu untuk SMA, khusus hanya IPA. Tapi SMA saja bisa atau tidak, tentu tidak bisa di sini ya. Mohon maaf, Pak Saiful, Ya. untuk presentasinya apakah bisa untuk di full slideshow, Pak? Oke, baik. Boleh. Terima kasih, Pak. Udah Silakan jelas ya? dilanjutkan kembali presentasinya. Tadi kecil tadi ya, layarnya. Iya. Oke, ya. Ya, tapi kalau tadi sih memang hanya pembukaan saja ya, jadi saya rasa belum begitu masuk ke materi. Kalau ini sudah masuk materi. Ya, jadi TUFNOT Indonesia gimana? Lagi. Bentar. Ya, untuk peserta harap menunggu sebentar. Sedang dilakukan perbaikan untuk screen sharing-nya. Oke. Sudah? Untuk Pak Saiful sudah? Sudah besar ya? Ya. Oke. Sudah terlihat dengan jelas. Terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk presentasi ya, Pak. Baik. Jadi tidak perlu saya ulang ya, karena tadi itu materinya masih sebatas pengetahuan. Tapi materi sesungguhnya sebagai seorang ranking inspektor adalah, ya ini yang kita akan bahas ini ya, bahwa TUFNOT Indonesia itu telah menetapkan kualifikasi minimum untuk menjadi seorang ranking inspektor adalah yang pertama itu pendidikan minimal S1, yaitu dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Ya, S1 dengan 2 tahun, atau SMA IPA, atau STM dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Jadi kalau SMA, boleh nggak SMA selain IPA? Itu jelas tidak boleh. Jadi yang diperbolehkan adalah, kenapa SMA IPA? Karena ranking inspection ini itu butuh beberapa butuh kalkulasi yang kita asumsikan bahwa dengan kemampuan seorang SMA jurusan IPA itu dimungkinkan memiliki daya analisis apa gitu ya, lebih saya tidak bilang bahwa tidak bagus ya, mungkin bagus juga, tapi mungkin bidangnya bukan di sini ya. Tapi kalau untuk bidang ranking itu karena kita ada hitungannya, kemudian nanti di akhir inspection juga kita diharuskan membuat laporan, kemudian kita juga membuat statistik nanti dari jumlah total semua ranking, nanti di jumlah totalnya berapa yang cacat, berapa yang ada temuan, berapa, jadi agak perlu hitungan yang mendalam ya. Kemudian juga seorang ranking inspektor wajib memiliki pengetahuan IN 15635 tahun 2008. Dan yang tidak kalah penting adalah seorang ranking inspektor juga wajib memiliki pengetahuan tentang kode praktek TUFNOT Indonesia untuk keselamatan RAK. Nah, inilah di belakang ini yang RAK yang kita buat. Jadi nanti kalau semua peserta ingin mendapatkan standar ini, itu bisa ikut kelas khusus, nanti kita berikan pelatihan khusus. Jadi nanti kalau ada ikut kelas khusus, nanti Anda akan mendapatkan standar, kemudian juga Anda akan mendapatkan kode praktek. Karena untuk menjadi seorang ranking inspektor yang benar sesuai dengan standar kami adalah bukan hanya teori, karena ada 1 hari yang difokuskan untuk praktik ya. Oke. Selanjutnya adalah ini yang tadi
saya ungkapkan bahwa tidak hanya teori, karena untuk menjadi seorang rak inspektor itu harus melakukan praktikum juga. Dan ketika praktikum atau on the job training itu harus dilakukan di bawah dengan seorang expert ranking inspektor yang berpengalaman dan ditunjuk oleh perusahaan, dan harus mencakup bidang kompetensi sebagai berikut, yaitu ranking inspektor harus memiliki pengetahuan untuk mampu mengidentifikasi kerusakan, kemudian juga penilaian kerusakan dan klasifikasi, ini masuk kategori apa gitu. Kalau rusaknya sedikit masuk kategori apa, rusaknya agak parah masuk kategori apa, kemudian rusak yang sangat parah itu masuk kategori apa. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu seorang rak inspektor itu harus mengetahui penyebab dari rusaknya rak itu dari apa. Dan yang keempat yaitu pelaporan, yang kelima yaitu saran perbaikan kerusakan. Namun dalam sesi hari ini yang akan kita bahas hanya dua hal ini saja ya, yaitu identifikasi kerusakan dan penilaian kerusakan dan klasifikasi. Kenapa? Karena untuk melakukan audit terhadap penyebab kerusakan, kemudian untuk pelaporan dan saran perbaikan, ini harus dilakukan ketika on job training. Jadi harus ada produk yang kita inspeksi, harus kita amati gitu. Kemudian alat-alat yang digunakan oleh seorang ranking inspektor adalah yang jelas yang pertama mereka harus memiliki standar, ya, bagaimana mereka melakukan inspeksi kalau dia nggak tahu standarnya ya, dia harus punya standarnya. Dengan water pass ini meteran panjang 1 meter, ada gelas airnya untuk melihat leveling. Kemudian yang berikutnya yaitu meteran laser, boleh juga pakai meteran biasa, tidak harus laser. Kemudian ya ini meteran raw yang keempat. Yang kelima adalah kamera digital untuk bukti eviden kalau ada temuan-temuan yang tidak sesuai dengan standar foto menggunakan kamera digital untuk reporting. Kemudian tablet atau laptop untuk membuat laporan. Nah ini yang nggak kalah penting di lampu senter, karena warehouse itu biasanya gelap, jadi wajib, ini sangat wajib lampu senter ini. Pulpen dan pensil. Kemudian pulpen juga khusus ya, karena ada beberapa lokasi penyimpanan warehouse yang dingin, beku bahkan. Kadang pulpen tidak nyata ya di tempat-tempat dingin, jadi harus. Dan standar formulir checklist, ya. 10 adalah gambar layout atau letak termasuk identifikasi rak yang akan diperiksa. Jadi si inspektor harus tahu dulu nih alamat-alamatnya seperti apa. Dalam satu sistem rak itu dia ada alamatnya. Misalkan lorong ini alamatnya A1, A2, A3, A4 seperti itu. A1, A2, A3. Itu biasanya sudah ditetapkan oleh kepala gudang, biasanya seperti itu, untuk memudahkan dalam identifikasi barang dan untuk penyimpanan produk. Kemudian yang ke-11 yaitu stiker warna, ya. Ini nanti kita akan bahas kenapa harus ada stiker warna. Kenapa harus ada warna merah, kenapa harus ada orange, kemudian ada hijau. Ini mirip-mirip traffic light ya. Ada merah, ada orange, ada hijau. Jadi saya yakin kita sudah tahu makna dari warna-warna ini. Tidak perlu diinformasikan lebih dalam. Ya, kalau merah itu berarti stop kendaraan ya. Kalau orange berarti waspada, hijau berarti silakan jalan. Itu. Begitupun akan kita lakukan menggunakan skema seperti itu. Nah, kemudian inspection itu harus dilakukan. Apa aja sih yang harus dilakukan ketika inspeksi itu? Pertama jelas kita memastikan aplikasi dan penggunaan peralatan yang benar. Jadi kalau raknya itu 500 kilo ya nggak boleh melampaui dari 500 kilo. Ketika ketemu 500 kilo dalam satu rak itu berarti ada temuan ya. Ya, batas maksimumnya juga harus dipatuhi. Kemudian juga memastikan bahwa racking itu belum ada modifikasi, belum ada las-lasan di sana. Boleh nggak ada pengelasan di racking gitu ya? Sebenarnya tidak boleh. Jadi kalaupun mau dimodifikasi itu biasanya tidak diperkenankan kerja panas. Yang diperbolehkan hanya kerja dingin. Apakah itu ditempel, apakah itu dipasang baut, itu tergantung dari manufakturnya.
rekomendasi manufaktur bagaimana untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ditemukan. Kemudian apakah ada kerusakan akibat benturan atau tidak, dicek nanti benturannya seperti apa, apakah ada kebengkokan di situ, nanti diukur bengkoknya berapa. Kalau bengkoknya sekian, diperbolehkan apa tidak. Terus bengkoknya dilihat lagi, ini bengkoknya kemana nih? Ke depan ke belakang dari rak, apakah sampai ke kanan dari rak, gitu ya. Itu pun ada yang nanti kita akan bahas ke sana. Kemudian tingkat kelurusan dari upright itu sendiri, maksudnya tetap lurus apa tidak. Nah, untuk melakukan pemeriksaan terhadap pergerakan dari rak ini, ya tadi menggunakan water pass tadi yang panjangnya 1 meter itu bisa kita tahu bahwa rak itu masih tegak apa tidak itu menggunakan penggaris itu. Ya, selanjutnya adalah memeriksa apakah ada sambungan yang kendor. Ini biasa karena ada benturan atau karena ada goyangan dari rak itu sendiri, lama-lama dia akan kendor. Kendor, bagaimana nih lanjutannya? Kita harus bikin laporan ya. Laporan itu masuk kategori temuan. Kemudian memeriksa seluruh sambungan pengelasan, ya, apakah ada cacat, apakah ada keretakan di situ pada sambungan pengelasan apa tidak. Jadi memang harus teliti ya, harus detail. Jadi inspektor harus tahu bagian-bagian mana sih yang critical point itu. Nanti akan seiring berjalannya waktu inspektor pasti akan tahu. Jadi biasanya tuh di paling bawah karena dia sering dibongkar muat itu keretakan itu akan ada. Di bagian-bagian yang atas itu kecil ya, jarang sekali ada keretakan karena biasanya bagian atas itu jarang-jarang dibebani. Kecuali kalau bawah udah penuh, baru dia akan beban diletakkan di atas. Kemudian dari itu semuanya kita meriksa juga plat atau base plate-nya ya. Angkor boltnya yang di bawah itu yang nancap ke dalam lantai juga itu dicek. Ya harus masih kuat, kemudian juga tidak boleh kendor, dan juga tidak boleh ada baut yang berlebih ke atas. Misalkan biasa dipersyaratkan hanya 1 atau 2 cm saja, 1 cm lah. Ketika bautnya itu muncul dari permukaan lantai di atas 2 atau 3 cm, ini otomatis memang tidak berpengaruh terhadap raknya ya, tapi ini membahayakan ke orang atau forklift yang sedang berjalan. Jadi itu bisa menggores kendaraan, menggores forklift, juga bisa merusak kondisi ban. Ya, standar IN 15635 yang sudah saya diskusikan dari tadi, ini saya masih belum pastikan lagi bahwa apakah kita masih menggunakan tahun ini, yang tahun yang 2008 ini, atau sudah ada yang baru ya. Standar biasanya itu 5 tahun dia ada update. Ini saya belum dapat update, nanti akan saya informasikan di sesi berikutnya, mudah-mudahan kita buka kelas selanjutnya ya. Atau mungkin kalau ada dari peserta juga yang tahu, bolehlah di-share ke kita, ke saya mungkin. Oh Pak, ini sudah ada yang baru Pak, jadi kita juga ada update-nya ya. Ya, sekarang kita masuk ke kegunaan dari stiker tadi ya. Stiker itu ada 3 ya. Ada yang namanya hijau, ada stiker yang amber, orange ya. Kemudian ada yang merah. Yang pertama yaitu semua inspeksi harus mengikuti standar IN 15635 untuk klasifikasi kerusakan dengan menggunakan kategori merah, amber, dan hijau. Nah, ketika didapat hasil inspeksi rak masuk kategori merah, ya, maka inspektor harus segera menghubungi kepala gudang dan menyarankan segera mengisolasi dan mengamankan daerah tersebut. Nah, nanti kita akan bahas apa itu merah, jadi berapa satuannya, kenapa jadi merah, gitu ya. Nanti kita akan ya. Kemudian yang ketiga yaitu laporan pemeriksaan harus berisi observasi, saran perbaikan jika ada, dan rekomendasi yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah masalah itu timbul kembali. Ini ya. Jadi ketika merah itu harus langsung di stop. Ya, ini sekarang kita masuk ke materi damage levelnya ya. Mudah-mudahan gambarnya cukup jelas. Gambar yang pertama, ini kita anggaplah ini ada tiga gambar ya. Ini gambar pertama, ini gambar kedua ya. Kemudian ini adalah gambar ketiga dari samping kiri. Kalau ini kita katakan ini penampakan dari samping kanan,
Ini kita lihat dari depan, ya. Kemudian yang ini adalah dari samping kirinya, mungkin seperti itu ya. Ini adalah upright. Ketika kita menemukan sebuah lendutan di sini atau sebuah bend, ya, akibatnya itu bisa macam-macam, bisa mungkin ketabrak forklift atau juga mungkin karena memang faktor usia juga, lama-lama kan dia bengkok ya, karena kalau tidak melakukan eksperiment. Nanti di tekniknya menggunakan penggaris yang panjang 1 meter tadi, kemudian lihat ketika didapati kebengkokan atau bend 3 milimeter, ya, ini berarti masih masuk kategori apa? Diperbolehkan ya. Kalau lebih dari 3 mili, berarti ya diperbolehkan. Nanti kita akan bicara ke sana. Ini hanya identifikasi dulu aja. FMM or 3 mm maximum bend in upright section in 1 meter point length ya. Jadi kalau ke mana? Ke arah ke belakang, ke depan. Ini kalau ke sini ke belakang ya. Kalau ke sini ke depan, ini boleh 3 mili. Nah, kalau kita lihat gambar yang kedua dari penampang depan, tampak depan, ini ke kanan ke kiri ya. Ke kanan kiri itu boleh ada bend maksimum 5 mili. Lebih dari 5 mili itu masuk kategori orange, atau kalau lebih parah lagi bisa masuk kategori nah. Jadi kalau masih 5 mili ini masih acceptable. Boleh, miring boleh, masih toleransi. Ini ke kanan ke kiri ya. Kalau yang ini gambar pertama adalah ke depan ke belakang. Itu untuk kita bicara right ya. Kemudian kita sekarang bicara bracing-nya, yang di samping itu bracing. Bracing boleh nggak bengkok? Boleh ternyata. Nah, untuk bracing diizinkannya berapa? Diizinkan adalah 10 meter. Ketika ketemu 10 mm bendnya itu diperbolehkan, dan ini masih kategori hijau, diperbolehkan. Kalau lebih dari 10, kategori orange. 2 kali lipat dari ini masuk kategori merah. Jadi simbolnya seperti itu. 3 mili boleh? Boleh. Kalau 2 kali 3 mili boleh, karena masuk kategori amber. Lebih dari 2 kali, misalkan berapa? Kalau 2 kalinya kan 6 ini ya. Lebih dari 2 kali berarti kan 7. 7 mili berarti diperbolehkan apa tidak? Nah, itu berarti masuk kategori merah. Merah itu bagaimana? Berarti harus dibongkar. Ya, ini awalnya ini sih. Kemudian untuk cara mengukurnya bagaimana? Untuk tingkat kebengkokan pada tiang utama yang tadi kita lihat sama-sama ya, upright, arah penyangga bracing setelah maksimumnya tidak boleh melebihi 3 mili. Boleh 3 mili, boleh, tapi hanya 3 mili saja, tidak boleh lebih ya. Ini masuk kategori hijau. Kemudian yang kedua, untuk tingkat kebengkokan dari upright ke tiang utama upright lainnya, setelah maksimum tidak boleh 5 mili. Jadi upright ke upright tidak boleh 5 mili. Tapi kalau ke belakang, 3 mili. Untuk tiang utama yang rusak pada kedua arah longitudinal dan lateral, deformasi kiri ke kanan dan depan ke belakang, harus diukur dan dihitung secara terpisah, dan batas 5 mili dan 3 mili tidak boleh dilampaui. Itu untuk tiang samping penyangga atau bracing yang bengkok itu juga tidak boleh melebihi dari 10 mm. Lebih dari 10 mm masuk kategori amber. 2 kali lipat dari 10 mm masuk kategori merah. Nanti kalau merah itu bagaimana, kalau amber itu bagaimana, kalau green itu bagaimana, nanti kita cek di slide berikutnya ya. Ya, inilah kategori racking damage. Ya. Kalau kita lihat di sini ada yang merah itu, yang sebelah paling kiri itu very serious damage. Ya, jadi sangat serius sekali. Terus yang tengah itu amber, kategori itu masih kategori berbahaya. Yang hijau masih acceptable. Baik, kita masuk dari hijau dulu ya. Hijau yang tadi kita lihat di gambar 3 tadi, selama itu tidak terlampaui, yang 3 tadi, yang berapa tadi, 5 tadi, kemudian yang 10 tadi tidak terlampaui, itu masih kategori izinkan. Setelah itu, tapi tetap kita harus meletakkan
stiker warna hijau di situ bahwa defect itu ada temuan tapi masih acceptable, maka kita kasih warna hijau. Namun dari stiker warna hijau ini, ketika 12 bulan tidak ada perbaikan terhadap defect itu, otomatis defect hijau ini akan berubah menjadi amber. Ya, kita lihat di sini ya. If the severity of the damage has increased, itu harus lari ke amber. Tapi kalau selama 12 bulan kita cek lagi, ternyata tidak ada perubahan, ya tidak ada perubahan terhadap damage itu masih diperbolehkan untuk dilanjutkan dalam 1 tahun berikutnya lagi. Nanti kita lakukan inspection lagi. Tapi kalau di tag ternyata ada perubahan, maka dia harus langsung masuk kategori amber. Amber itu apa? Nah, ini kita masuk ke amber. Amber adalah requiring action as soon as possible. For example, image to frame in which the limit in figure 3, ya gambar tadi, are exceeded up to a factor of 2. Jadi, dikalikan 2. Jadi, sebelum dia melampaui kali 2, itu masih kategori amber. Misalkan, untuk upright itu 3 mm, kategori hijau. Sebelum kali 2 berarti kan 6. Jadi rentang dari 3,1 sampai 6 ya, itu masuk kategori amber. Lebih dari 6 itu masuk kategori merah. Itu jadi serius untuk damage yang diperbolehkan 3 mili. Tapi kalau damage yang diperbolehkan misalkan 5 mili, deformasinya 5 mili, jadi 5,1 sampai kali 2-nya berarti 10 ya. 5,1 sampai 10 itu masuk kategori amber. Lebih dari 10 kategori red. Ya, itu yang untuk upright yang kanan kirinya. Kemudian untuk bracing boleh bengkok nggak? Boleh. Berapa tadi? 10. Jadi 10 kali 2 kan 20. Untuk amber berarti 10,1 sampai 20 mm itu masuk kategori amber. Lebih dari 20 itu masuk kategori very serious damage. Jadi harus dibongkar. Ya. Untuk amber sendiri, ya ketika kita terdapat amber, berarti harus dilakukan perbaikan. Perbaikannya berhasil apa tidak? Kalau perbaikannya berhasil, bisa dilanjutkan. Tapi kalau perbaikannya, perbaikan dilakukan apa tidak? Ternyata perbaikan dilakukan. Berarti bisa dilakukan continue service. Tapi kalau selama 4 minggu dari temuan yang amber tadi tidak ada perbaikan, otomatis ini akan menjadi kategori merah. Ya, jadi kategori amber pun dia tidak ada perubahan apa. Misalkan amber kita ketemu 3 kali sebelum kali 2 berarti maksimum hijau itu 3, kalau kali 2 berarti 6, sebelum angka 6 misalkan 5. Ada 5 mili ini defect, berarti masuk kategori amber. Nah, si amber ini, si 5 mili ini tidak ada perbaikan selama 4 minggu berturut-turut, otomatis dia akan menjadi very serious damage, masuk kategori merah. Ya. Nah, ketika masuk kategori merah, apa yang dilakukan? Jadi kalau masih amber itu masih boleh dimuatin ya, masih boleh ada muatan, masih boleh ada produk di atas itu masih diperbolehkan. Tapi ketika merah itu harus di offload all affected bay of racking and repair damage before reuse. Jadi semua muatan yang di rak itu harus diturunkan semuanya. Ya, harus diturunkan semuanya. Kemudian dilarang orang mendekat di situ sampai ada perbaikan. Kalau sudah diperbaiki, silakan dipergunakan kembali. Ya. Jadi seperti itu. Ini penggunaan dari stiker tadi ya. Sebetulnya utamanya di sini sih. Jadi ada stiker warna hijau, stiker warna oranye, kemudian stiker warna merah. Bebas sih. Kalau Tufnot sendiri kita ada stiker khusus ya, bulat, ada logo ya Tufnot. Jadi kalau Anda pemilik warehouse juga Anda boleh membuat stiker sendiri warna merah dengan nama perusahaan sendiri. Nanti ketika kami inspektor dari Tufnot melakukan inspeksi kunjungan ke warehouse Bapak Ibu semuanya, biasanya kami akan cek itu sudah diterapkan belum sistem seperti yang kami punya seperti itu. Itu menjadi nilai plus juga untuk tracking di perusahaan.
Ya, ini yang lebih detail lagi dijelaskannya. Sebetulnya sudah cukup jelas ya tadi saya jelaskan ya di depannya bahwa hijau itu adalah bila tingkat kerusakan tidak melebihi batas yang diizinkan tadi ya. Pada gambar 3 tadi itu dianggap bisa dilanjutkan dan tidak perlu pengurangan beban atau unloading tidak perlu, jadi silakan dilanjutkan kembali. Tapi komponen yang rusak harus dicatat kemudian untuk dilanjutkan analisis berikutnya. Nah, ketika melebihi tingkat hijau itu harus dianggap sebagai yang berbahaya atau serius, masuk kategori Amber. Amber masuk kategori yang berbahaya. Nah, bila tingkat kerusakannya itu melebihi batas yang diizinkan dari gambar 3 tadi, namun belum melebihi 2 kali lipat, maka bagian yang rusak tadi harus ditandai dengan stiker Amber ya, stiker oranye, sampai pekerjaan perbaikan dilakukan. Ketika perbaikan sudah dilakukan, dia boleh dicabut. Namun, kalian harus diberi informasi bahwa area mana saja yang dikasih stiker Amber itu untuk menjalankan tindakan perbaikan selanjutnya yang harus diambil oleh klien. Nah, namun jika Amber ini tidak dilakukan perbaikan selama kurun waktu 4 minggu, ya, sekali lagi 4 minggu ya, bukan 1 bulan, tapi 4 minggu, maka tingkat status kerusakan harus dinaikkan sebagai kerusakan sangat serius atau risiko merah. Tapi risiko Amber berarti masih boleh ada muatan nggak di situ, masih diperbolehkan ya. Amber masih diperbolehkan, cuma mungkin ya nggak, jangan terlalu penuh lah gitu ya, jangan terlalu melebihi kapasitas, jangan melebihi kapasitas lah ini gitu. Kemudian ini adalah risiko yang merah. Nah, risiko merah yaitu bila tingkat kerusakannya melebihi batas yang diizinkan yang ditentukan pada gambar 3 tadi yang lebih dari 2 kali lipat, itu masuk kategori merah. Ketika didapat berarti semua muatan harus diturunkan, kemudian harus segera memberikan informasi kepada kepala gudang atau warehouse manager biasanya ya. Dan dia tidak boleh dipergunakan selama belum ada perbaikan. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara melakukan inspeksi itu? Kadang kita di lapangan sering lupa ya. Kita udah cek BIM-nya, kemudian BIM yang satunya lupa, upgrade-nya juga lupa, nggak dicek, karena kalau udah ketemu produk seperti itu banyak ya, di lapangan itu banyak sekali, kita lupa ngecek. Jadi saran dari kami, kalau melakukan inspeksi seperti itu. Jadi yang paling kiri, dari ke atas, kemudian dari atas kita lihat baik kedua, baik ketiga, begitu seterusnya ya. Tapi sebetulnya sih gaya masing-masing. Cuma saya sebagai inspektor, saya sarankan untuk melakukan inspeksi seperti itu. Dia lebih mempermudah kita dalam melihat keseluruhan rak, kemudian juga meminimalkan potensi kita hilang atau lupa beberapa part yang tidak kita inspeksi. Ya. Baik, tadi kita sudah diskusi tentang upright-nya dan upright dan bracing ya. Sekarang kita masuk ke BIM. Nah, ini BIM ini cukup kritikal karena ketika melakukan inspeksi pada BIM, kita lakukan inspeksinya 2 kali. Yang pertama yaitu BIM ketika dia tidak bermuatan dan BIM ketika rak tersebut diberi beban atau diberi muatan. Jadi cara mengukurnya adalah disinilah fungsi meteran tadi, diukur dulu nih panjang satu BIM dari upright kanan menuju upright kiri, diukur berapa total panjangnya, kita lihat deflection-nya berapa mili. Ini biasanya untuk mempermudah kita biasanya pakai benang ya, kalau lapang kita pakai benang, jadi tarik benang, letakkan benang di atas di sebelah kanan, kemudian juga letakkan benang di sebelah kiri, kemudian tengahnya diambil menggunakan meteran bisa garis kecil gitu, kita bisa tahu di berapa mili dia diturunnya itu. Ya, untuk mengukur beban lanjutan atau deflection itu ketika ada muatannya itu panjang bentangan dibagi 200 ya, situ maksimal lanjutannya segitu. Lebih dari itu berarti harus dilakukan perbaikan. Itu untuk lanjutan yang tanpa beban. Nah, yang bermuatan. Kalau dia lanjutan yang ada bermuatan itu
panjang bentangan dibagi 200. Tapi kalau yang tidak bermuatan, panjang bentangan dibagi 900. Itu kan nanti ketemu berapa mili, dan deflection itu tidak boleh melampaui dari hasil pengukuran itu. Kemudian ini adalah load sign. Ya, load sign itu yang harus terpasang. Ini saya udah melakukan pemeriksaan inspeksi rak di beberapa tempat, baik di Jakarta maupun di luar. Rata-rata rak yang ada di Indonesia itu belum menerapkan sistem ini. Padahal sistem ini itu penting banget, penting sekali untuk kita bisa mengetahui klasifikasi rak itu masuk kategori apa, kemudian bagaimana cara menanganinya jika terjadi kerusakan, dan juga biasanya di situ harus ada nomor telepon. Jadi ketika terjadi problem dengan rak itu manufaktur itu masih bertanggung jawab penuh selama rak itu dipasang. Di Eropa ya, di Eropa tuh yang manufaktur datang, dia menginstal rak sebuah warehouse-nya klien, itu tidak bisa begitu klien beli terus dia lepas tanggung jawab gitu, enggak. Jadi ketika terjadi problem terhadap rak itu, si klien yang pembeli ini, si buyer ini, dia akan menghubungi si manufakturnya. Karena yang tahu komposisi material juga dia, yang tahu tingkatnya juga dia, yang tahu cara pemeliharaannya juga dia. Karena kita cuma dikasih instruction untuk konstruksi aja. Berapa, terus kasih ini Pak, ini bebannya sekian ya, kelas sekian. Tapi tidak dijelaskan bagaimana cara penanganannya jika terjadi problem, bagaimana cara penanganannya jika terjadi kerusakan, bagaimana cara penanganannya jika terjadi kecelakaan atau korosif segala macam. Kita sebagai pembeli itu nggak tahu. Makanya kalau di Eropa itu semua racking system itu wajib menyertakan logo-logo ini gitu. Jadi ada beban maksimumnya di sini berapa yang harus ditulis, kemudian ketika terjadi masalah ini harus report ke personel responsibility-nya siapa yang ambil ini. Kemudian di sini juga kasih larangan-larangan untuk tidak boleh memanjat racking. Ya, nah yang terakhir yang paling bawah ini, if in doubt always contact supplier. Jadi ketika terjadi masalah apapun itu yang berkaitan dengan rak itu wajib mengontak supplier, karena si pembeli biasanya nggak peduli, yang penting dia beli pasang. Itu kalau di Eropa ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya kita di Indonesia kita bisa menerapkan sistem ini ya, untuk lebih safe lagi, lebih selamat lagi kita dalam melakukan sistem manajemen warehouse ini. Nah, di IN 15635 ini menyatakan bahwa pada instalasi racking harus ada load sign ya, di satu atau lebih lokasi yang sudah dilihat. Ini harus awet, kemudian juga harus anti karat, minimal ukurannya 125 mm, 250 mm, terpasang dengan kuat pada struktur rak, ketinggian lebih kurang 2 meter dari permukaan lantai. Ini wajib ada. Nah, mudah-mudahan ke depannya ini nih, jadi ini sebagai bahan acuan inspektor untuk melakukan inspeksi. Ya, ini lebih jelas lagi bahwa namanya safe working load sign ya. A itu adalah simbol, shape and color in according with safety sign and regulation. Kemudian B adalah brief explanatory, komentari di sini nih apa aja yang harus di state. Kemudian C itu adalah maximum load per beam nih. Jadi kalau di sana ditulis nih berapa maksimum per beamnya berapa. Ya, itu adalah ukuran beamnya, kemudian ketinggian beamnya berapa. Dan F adalah maksimum load of the whole bay F. Nah, itu di state semuanya. Berapa maksimumnya nih? Masing-masing kolom ini kalau kita lihat di sini satu kolom ini 3,7 ton ya. 3,7 ton, 3,7 ton, yang bay ketiga juga 3,7 ton. Total dalam satu rangkaian ini yang diperbolehkan adalah 13,7 ton. Ini harus ada. Nah, kemudian kolom yang terakhir inilah kolom siapa supplier yang dihubungi ketika terjadi problem dengan rak itu. Ini harus ada ini. Ya, saya rasa itu cukup simpel ya. Jadi kalau mau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Pak Diego.
Baik, terima kasih Pak Saiful atas materi yang diberikan. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Oke, jadi udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk dari peserta. Saya bacakan dari yang pertama itu dari Pak Hendik J dari perusahaan AIO. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara melakukan penghitungan kekuatan safety terhadap racking yang sudah terpasang dan terpakai selama 10 tahun ke atas? Saya jawab aja ya. Ya, Ya. silakan Pak Saiful. Jadi kami sebagai inspektor, kita ya sebagai inspektor, kita tidak menghitung kekuatan rak ya. Kita hanya melihat kondisi rak hari ini seperti itu. Jadi ketika kita lakukan inspeksi, apakah ada cacat apa tidak di situ, apakah ada bend apa tidak di situ, apakah ada corrosion apa tidak. Jadi kita hanya fokus itu aja. Kita hanya melihat itu saja. Kalau untuk desain calculation-nya, itu biasanya bagian engineering. Dan standar yang digunakan juga bukan standar ini, tapi ada standar lagi yang berkaitan dari ini. Yang di luar ini gitu ada. Jadi seperti itu. Jadi fungsi kita, inspektor, hanya betul-betul datang, melakukan inspeksi, dan melihat kondisi per hari di mana kita lakukan inspeksi, dan kita melaporkan kondisi seperti apa. Itu aja saya rasa. Oke, baik. Lalu ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Afif, PT Multi Cipta Prima. Pertanyaannya adalah dalam menentukan beban maksimal setelah dilakukan inspeksi racking, metode perhitungan apa yang digunakan untuk menentukan beban maksimal yang dipersyaratkan setelah dilakukan inspeksi? Ya, kalau ini saya rasa sama ya dengan pertanyaan yang tadi ya. Jadi sebagai inspektor, kita bukan engineering ya, kita menjalankan fungsi inspek, kan fungsi engineering. Kalau fungsi engineering berarti kita melihat itu kalkulasi. Berarti kalau engineering berarti kita ada hitung-hitungan lagi tuh. Thickness-nya dari awal berapa, terus hari ini ada penyusutan apa enggak, thickness dari upright-nya ya menggunakan ultrasonic ya. Kalau thickness-nya sekian, berarti kekuatan sekian, terus base plate-nya dari awalnya mungkin thickness-nya sekian, terus karena ada korosi, ada berjalan waktu, terus hari ini berkurang. Nah, itu kita bisa lakukan perhitungan dari situ. Tapi sekali lagi bahwa standar ini adalah membahas bagaimana kita melakukan inspeksi terhadap kondisi rak hari ini gitu loh. Kalau itu terjadi masalah, terjadi apa-apa, kan hubungi ke bagian suppliernya, karena supplier lah mereka yang menghitung dari awalnya untuk membangun sebuah sistem dengan kekuatan let's say berapa 10 ton satu kolom misalkan, dia sudah ada kalkulasi tuh, oh berarti diperlukan rate yang tebalnya sekian, beam yang tebalnya sekian, bracing yang ketebalannya sekian, itu semuanya ada di hitung-hitungan di supplier di manufaktur. Jadi bukti kita sektor racking hanya memastikan bahwa kondisi rak itu kondisinya masih yang terbaik. Kita tidak menghitung umurnya tinggal berapa gitu, kita nggak ke situ, nggak. Kita hanya memastikan bahwa kondisi rak hari ini masih layak, dan kita pastikan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan kondisi ini tidak akan banyak berubah. Lalu pertanyaan lanjutan dari Pak Eka Putra, ini dari PT Ajinomoto Indonesia. Bagaimana cara menghitung standar kemiringan upright based on tinggi maksimum upright-nya? Terima kasih. Ya, kalau upright itu standar penghitungannya itu kayaknya saya belum menemukan. Jadi yang dicek itu hanya dia tidak boleh kemiringan sekecil apapun, dia tidak boleh ada kemiringan. Jadi upright itu harus lurus, walaupun dia mau pendek, mau tinggi itu harus lurus kondisinya, karena kalau bengkok diperbolehkan, tapi kalau dari ujung ke bawah itu tidak boleh miring sama sekali. Ya seperti itu deh, harus lurus. Karena di standar pun saya belum menemukan bahwa kemiringan diperbolehkan sekian, saya belum melihat diperbolehkan adanya kemiringan dalam upright. Jadi kalau dari ujung ke ujung harus lurus, tapi ketika terjadi kebengkokan di tengah-tengah atau di bawah, itu diperbolehkan, itu pun ada toleransinya. Jadi hanya 3 mili. Lebih dari 3 mili, sampai 6 misalkan begitu, itu masuk kategori ember. 6 mili itu kecil sekali loh. 6 mili sangat kecil sekali. Jadi memang tidak diperbolehkan bengkok, karena logikanya adalah itu frame itu kecil, tapi dia tinggi dengan beban yang sedemikian dahsyat.
Jadi kalau ada damage sedikit aja, benturan sedikit aja, itu akan menginisiasi keruntuhan dari seluruh sistem racking dalam sebuah warehouse. Mungkin juga Bapak-bapak mungkin bisa melihat di beberapa tayangan YouTube ya, itu betapa forklift sekuat itu gitu, tersenggol ujungnya forklift aja bisa berantakan. Makanya sampai hari ini pun kami Tufra tidak menyarankan adanya sedikit pun toleransi kebengkokan terhadap bukan kebengkokan, tegak lurusan upright. Jadi upright itu harus 0 derajat, harus lurus begitu. Tapi nanti kalau sering berjalannya waktu ada bend 3 mili atau 5 mili itu masih stable. Dari itu harus dikosongkan. Oke, baik. Karena waktu yang terbatas, jadi untuk sesi Q&A ini saya ingatkan hanya untuk 5 penanya teratas dulu. Namun tidak usah khawatir, pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat terjawab di Q&A ini akan kami lampirkan di email kepada masing-masing peserta. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, itu ada dari M. Nur, dari PT Tirta Alam Segar. Pertanyaan adalah, pada standar IN 15635, apakah ada standar pemeriksaan tipe racking ASRS dan FRS? Ya, sepanjang pengetahuan saya tidak ada ya, tapi nanti coba saya akan cek lagi. Kalau misalnya fokus kami itu adalah untuk melakukan inspeksi terhadap kondisi rak dalam satuan unit angka ya. Jadi angkanya berapa, standarnya berapa, ada temuannya berapa, nah itu yang kita lakukan evaluasi dari angka-angka itu. Nanti angka-angka itu akan kita akumulasi, kita kumpulkan menjadi sebuah report. Dari report itu nanti kita lihat presentasinya, apakah dia sekian persen, nanti dari persen-persen itu nanti kita bisa menunjukkan kondisi real dari status rak itu sendiri. Jadi kalau mengenai tipe-tipe sih, saya nggak begitu fokus ke situ ya. Kalau saya fokusnya di angka, di satuan-satuan minimum requirement berapa, actual lapangannya berapa. Kalau dia masih sesuai dengan minimum requirement-nya, diperbolehkan. Tapi kalau sudah melebihi dari minimum requirement-nya, makanya di repair atau diperbaiki atau tidak kita gunakan lagi. Itu sih Pak yang bisa saya jawab. Tapi nanti coba kita akan diskusi, kita akan cek lagi Pak itu Pak pertanyaan Bapak tadi bagus Pak pertanyaan Pak. Nanti kan saya cek lagi Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Bapak Afif dari PT Multi Cipta Prima. Untuk standar checklist untuk pemeriksaan rak, item cek yang dipersyaratkan itu apa aja? Ya, kalau checklistnya kita ada form Pak, ada form khusus. Jadi intinya sih seperti yang tadi Pak. Jadi intinya dilihat upright-nya bengkok apa tidak, kemudian bracing-bracingnya bengkok apa tidak, kalau bengkok berapa, kemudian safety pin terpasang dengan kuat apa tidak, jenis-jenis safety pin-nya seperti apa. Nanti ada juga temperatur, suhu ketika dilakukan itu berapa. Kemudian angka-angka itu nanti apakah dari defek-defek itu kalau ketemu cacat nanti kita jumlahkan Pak, ada berapa total dari defek itu. Itu. Jadi ya, seperti itu Pak. Oke, karena kebetulan masih ada sisa waktu, jadi saya izinkan satu pertanyaan lagi nih ya Pak ya. Ya. Ini dari Bapak Avandi dari CV Kreasi Indonesia. Pertanyaannya adalah untuk bahan rak itu dari apa ya Pak ya? Apakah ada standar masa pakainya, suhu gudang, apakah ada persyaratan, dan terkait mengukur maksimum lendutan, ada angka pembagi 200, 900. Nah itu yang dimaksud itu angka apa ya Pak ya? Oh iya. Yang pertama tadi masalah desain dari baja ya, baja untuk membuat rak. Itu banyak Pak ya. Jadi kalau yang biasa dia menggunakan carbon steel dengan lapis galvanized, atau kalau dia mau nyimpan storage yang lebih bagus, dia takut karat, mungkin dia pakai yang stainless steel, seperti itu bisa. Jadi banyak sih produk-produk yang bisa digunakan untuk membuat racking sistem ini. Biasanya itu manufaktur. Jadi
klien atau si buyer biasanya konsultasi dulu dengan manufaktur, dia mau membuat kemudian isinya nanti akan apa yang mau dinaikkan ke dalam, apa yang akan dimuatkan ke dalam rak itu. Jadi supaya si muatannya tidak terkontaminasi, kemudian raknya juga nanti tidak akan mengkontaminasi seperti itu. Jadi dibuatlah sistem rak yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, mengenai lendutan, ini diukur aja Pak. Misalkan panjang bentangannya itu 2 meter ya, berarti kan 200 ya, 2 meter. Nah, ketika dimuatin beban, itu kan diperbolehkan berapa tadi? Kalau maksimum lendutan dengan muatan beban itu panjang bentangannya berapa? Dibagi 200. Kan panjang bentangannya itu 200 cm. Dibagi 200 berarti berapa Pak? 1 ya. Berarti diperbolehkan ya 1 mili saja. 10 ya, 10 mili ya. 1 cm kalau nggak salah ya. 10 mili. Jadi ketika dia ada muatannya, saya pakai ilmu. Misalkan panjang bentangannya tadi adalah, sebentar ya, panjang bentangannya 200 cm ya, kemudian dibagi 200, berarti senti ya, 1 cm, berarti dia boleh melendut hanya 1 cm ketika dia bermuatan. Lebih dari 1 cm, berarti dia tidak diperbolehkan. Nah, ketika tanpa beban berarti adalah taruhlah sama ya panjangnya ya 200 meter ya, 200 cm berarti kan 200. Kemudian dibagi 900. Tapi kalau tanpa beban dia hanya boleh melendut 0,2 cm atau 2 mili. Ya, itu jadi kalau kita asumsikan panjangnya itu 2 meter, kalau dengan beban ya, dengan ada beban di atasnya, dia boleh melendut hanya maksimal 1 mili. Lebih dari 1 mili tidak diperbolehkan. Kalau tidak ada muatan kosong, panjang bentangan berapa dibagi 900, ketemunya adalah 0,2 mm atau 2 mili. Berarti maksimal dia nggak ada beban, itu nggak ada beban kosong, dia masih boleh melendut tapi hanya 2 mili. Lebih dari 2 mili tanpa lendutan berarti itu fail. Seperti itu sih. Mari kita mulai untuk game Kahoot-nya. Untuk pertanyaan pertama. Berapa lama interval jarak waktu minimal pemeriksaan rak sesuai dengan N15635? Ada merah 12 minggu, biru 12 bulan, kuning 3 bulan, atau hijau tidak diatur dalam IN15635 2020. Saya ulangi kembali, berapa lama interval jarak pemeriksaan rak sesuai dengan IN15635? Ada merah 12 bulan, kuning 3 bulan, hijau tidak diatur. Ya, yang benar adalah 12 bulan ya. Baik, bisa di next. Untuk pertanyaan kedua yang bukan merupakan tugas rak inspektor adalah merah, memastikan aplikasi dan penggunaan peralatan dengan benar, biru memastikan batas maksimum loading dipatuhi, kuning memastikan pemasangan racking tidak diubah, atau hijau menghitung desain kekuatan rak. Saya ulangi, yang bukan merupakan tugas rak inspektor adalah memastikan aplikasi dan penggunaan peralatan dengan benar, biru memastikan batas maksimum loading dipatuhi, kuning memastikan pemasangan racking tidak diubah, atau hijau menghitung desain kekuatan rak. Untuk ini kayaknya tadi udah sempat berkali-kali ya Pak Saiful menjelaskan yang bukan merupakan tugas rak inspektor nih. Ya, masih ada waktu 10 detik untuk menjawab. Nggak susah lah ya ini pertanyaannya ya. Ya, jadi yang benar adalah menghitung desain kekuatan rak bukan merupakan tugas rak
inspektor. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Dari 14 nih ya. Kualifikasi minimum seorang ranking inspektor adalah merah pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun, biru SMA dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, kuning STM dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun, atau hijau semua benar. Saya ulangi, kualifikasi minimum seorang ranking inspektor. Pendidikan S1 pengalaman 2 tahun, SMA dengan pengalaman 5 tahun, atau STM 2 tahun, atau semua benar. Ya, yang benar jawabannya adalah pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Itu adalah kualifikasi minimum seorang ranking inspektor. Next. Oke, ini pertanyaan true or false. Pelatihan on the job harus dibimbing oleh expert ranking inspektor yang berpengalaman dan ditunjuk oleh perusahaan. Apakah biru benar atau merah salah? Pelatihan on the job harus dibimbing oleh ranking inspektor yang berpengalaman dan ditunjuk oleh perusahaan. Apakah benar atau salah? Oke, jadi jawabannya adalah benar ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, untuk next, untuk kuis selanjutnya, alat kerja yang harus dimiliki oleh seorang rek inspektor, kecuali merah salinan standar EB 15635 2008, biru meteran laser, kuning kamera digital, atau hijau salah semua. Saya ulangi, alat kerja yang harus dimiliki seorang rek inspektor kecuali salinan standar EB 15635, atau biru meteran laser, kuning kamera digital, atau hijau salah semua. Ya, salah semua alat kerja yang harus dimiliki ya. Next. Oke, ketika mendapatkan hasil inspeksi rak masuk kategori red code, maka inspektor harus segera merah, pasang barikade untuk mengisolasi area tersebut, biru, menghubungi kepala gudang, sarankan isolasi dan mengamankan daerah tersebut, kuning, cukup membuat laporan, atau hijau, membunyikan alarm. Nah, ketika mendapatkan hasil inspeksi rak, ternyata hasilnya adalah red code, maka inspektor itu harus segera pasang barikade untuk mengisolasi area tersebut, biru, menghubungi kepala gudang, sarankan isolasi dan mengamankan daerah tersebut, kuning, cukup membuat laporan, atau hijau, membunyikan alarm. Ini red code ya. Ketika dipasang, dilakukan inspeksi, lalu ranking tersebut masuk area red code, yang harus dilakukan adalah sebagai seorang inspektor, yaitu menghubungi kepala gudang dan menyarankan isolasi dan mengamankan daerah tersebut. Oke, selanjutnya, kebengkokan maksimal yang diizinkan pada tiang utama upright kanan kiri. Untuk yang green code itu merah 3 mm, biru 5 mm, kuning 10 mm, atau hijau salah semua. Saya ulangi, kebengkokan maksimal yang diizinkan pada tiang utama upright kanan kiri. Untuk green code adalah merah 3 mm, biru 5 mm, kuning 10 mm, atau hijau salah semua. Ya, yang benar jawabannya adalah 5 mm untuk tiang utama upright kanan kiri green code. Next. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Kebengkokan maksimal yang diizinkan pada tiang utama upright depan belakang untuk green code. Merah 3 mm, biru 5 mm, kuning 10 mm, atau hijau semua salah. Saya ulangi, kebengkokan maksimal yang diizinkan pada tiang utama upright depan belakang green code.
adalah merah 3 mm, biru 5 mm, kuning 10 mm, atau hijau semua salah? Ya, yang benar jawabannya adalah merah 3 mm ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kebengkokan maksimal yang diizinkan pada tiang diagonal maupun horizontal penyangga bracing untuk green coat adalah merah 3 mm, biru 5 mm, kuning 10 mm, atau hijau semua salah. Saya ulangi, untuk kebengkokan maksimal yang diizinkan pada tiang diagonal maupun horizontal penyangga bracing, untuk green coat itu ada di 3 mm, atau biru 5 mm, atau kuning 10 mm, atau hijau semua salah. Jawaban yang benar adalah untuk green coat itu di 10 mm ya, untuk kebengkokan maksimalnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, masih ada 4 pertanyaan lagi. Ini multi selection. Berapa lendutan atau deflection maksimal yang diizinkan pada beam tanpa beban? Tanpa beban. Untuk green coat itu span dibagi 200, span over 900, kuning span dibagi 500, atau hijau span dibagi 1200. Untuk lendutan atau deflection maksimal yang diizinkan pada beam tanpa beban untuk memperoleh green coat. Yang benar jawabannya adalah span dibagi 900 ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 11, berapa lendutan atau deflection maksimal yang diizinkan pada beam dengan beban untuk memperoleh green coat? Apakah merah span dibagi 200, biru span dibagi 900, kuning span dibagi 500, atau hijau span dibagi 1200 untuk mendapatkan lendutan maksimal yang diizinkan? Ya, jawaban yang benar adalah lendutan maksimal itu span dibagi 200. Oke, untuk pertanyaan ke-12. Hasil inspeksi green coat bila tidak dilakukan perbaikan selama titik-titik, maka green coat akan menjadi amber coat. Berapa lama? Apakah merah 1 bulan, biru 6 bulan, kuning 12 bulan, atau hijau salah semua? Saya ulangi, hasil inspeksi green coat bila tidak dilakukan perbaikan selama sekian, maka green coat akan menjadi amber coat selama merah 1 bulan, biru 6 bulan, kuning 12 bulan, atau hijau salah semua. Ya, jawaban yang benar adalah kuning ya, selama 12 bulan. Oke, next question. Hasil inspeksi amber coat bila tidak dilakukan perbaikan selama titik-titik, maka amber coat akan meningkat menjadi red coat, yaitu selama merah 1 bulan, biru 6 bulan, kuning 12 bulan, atau hijau salah semua. Saya ulangi, hasil inspeksi amber coat bila tidak dilakukan perbaikan selama titik-titik, maka amber coat akan meningkat menjadi red coat, yaitu selama merah 1 bulan, biru 6 bulan, kuning 12 bulan, atau hijau salah semua. Ya, jawaban yang benar salah semua ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, ketika didapatkan hasil inspeksi red coat, maka yang harus dilakukan inspektor adalah merah, menyarankan untuk segera menurunkan semua beban muatan rak, atau biru, menyarankan perbaikan untuk segera dilakukan, kuning, melakukan inspeksi kembali setelah perbaikan dilakukan, atau hijau, semua benar. Saya ulangi lagi, ketika didapat hasil inspeksi red coat, maka yang harus dilakukan inspektor adalah merah, menyarankan untuk segera menurunkan semua beban muatan rak,
Biru menyarankan perbaikan segera dilakukan. Kuning melakukan inspeksi kembali setelah perbaikan dilakukan. Atau hijau semua benar. Ini hasil inspeksinya berarti red code ya, berarti inspektor harus melakukan apa? Apakah menyarankan untuk menurunin beban, melakukan perbaikan, kembali inspeksi, atau semuanya benar? Yang benar, semuanya benar jawabannya. Oke. Terima kasih, tapi saya rasa sudah cukup semuanya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita share pagi hari ini. Tapi jika ada yang masih perlu ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, silakan hubungi kami. Nanti kami akan coba untuk menjawab semampu dan semaksimal mungkin lah. Rasa itu sukses selalu juga untuk semuanya.